Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Satu. yang beranggotakan What if I say I know you know? Baiklah, kami di sini akan berdiskusi tentang ciri-ciri karakteristik pemimpin yang baik di masa depan. Langsung saja. You like you. We Baiklah, mungkin di sini kalau menurut saya ciri-ciri pemimpin yang cocok di masa depan itu seperti rendah hati, tidak egois, ringan tangan, cinta tanah air, memperhatikan rakyat kecil, kemudian bijaksana, konsisten, paham tentang pertahanan dan keamanan, memprioritaskan rakyat, selalu menjaga persatuan dan kesatuan. Kalau menurut saya pribadi yaitu tegas, berwibawa, karismatik, amanah, pandai berbicara taktik, ambisius, pengusaha, nasionalisme, gaya kepemimpinan otoriter dan demokratis politis. Kalau menurut saya memiliki pendirian teguh, jujur, adil, cerdas, mampu bersikap tenang dalam kondisi apapun, komunikasi yang baik, bertanggung jawab, menginspirasi, keyakinan dan empati. Menurut saya semangat dan antusiasme, demokratis, optimis dan positif, bijaksana dan adil, amanah, cerdas, bertanggung jawab, memiliki visi dan misi, karismatik dan jujur. Menurut saya peduli akan masyarakat, terus bisa merubah masyarakat ke arah yang lebih baik, membantu masyarakat yang susah, peduli akan sekolah anak-anak bagi yang tidak mampu, memberi keadilan kepada masyarakat yang membutuhkan keadilan, tidak angkuh, peduli akan binatang-binatang, tidak sombong dan sering turun ke lapangan menyapa masyarakatnya, menjunjung tinggi kemanusiaan dan karismatik. Saya adil, bijaksana, bertanggung jawab, tegas, cerdas, mau mendengar kebijakan masyarakat, kreatif dan inovatif, peduli dengan rakyat, komunikatif dan berprestasi. Kalau menurut saya, mempunyai visi, terus jago berkomunikasi, pintar melihat potensi orang lain, bisa diandalkan, optimis, bertanggung jawab, suka membantu, terbuka terhadap hal-hal yang baru, berorientasi, sama pintar untuk organisasi. Menurut saya, jujur, dapat dipercaya, inisiatif, konsisten, membina aktivitas, bertugas, pemimpin yang cerdas dalam membawa diri, yang didukung, motivasi tim untuk maju dan bersama, mampu mengarahkan timnya sesuai visi dan misi, membangun tim berintegritas. Menurut saya berbahasa asing selain bahasa Inggris, mempunyai relasi banyak, profesional, kemiliteran, adil, efisien dalam bekerja, pebisnis, menerima kritikan, beragama Islam, public speaking yang bagus. kalau menurut saya yaitu jujur, cerdas, amanah, bijaksana, tegas dan tegas, konsisten, bermasyarakat, transparansi, public speaking yang bagus dan menguasai beberapa bahasa asing. Sekian pada diskusi kita pada kali ini. Selanjutnya kita akan wawancara kepada masyarakat yang ada di wilayah masing-masing. Sekian dari diskusi kita ini. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. we stay, we go. What if I told? Permisi Om, Ya, boleh perkenalkan nama Om siapa? ya nama saya Karel, tinggal di perumahan Nuansa Tamaraya, Jalan Sumbintan Ujung. Pekerjaan Om saat ini apa ya? Sekarang tuh wira swasta. Oke, baik. Saya menanya nih Om, kan di 2024 kita mengadakan pemilu. Ya. Ciri-ciri pemimpin yang menurut Om itu gimana tuh? Kalau untuk pemimpin sih yang penting dia bijaksana, dekat dengan rakyat, terus mensejahterakan rakyat tanpa pikiran untuk kepentingan pribadi dan golongannya dia sendiri. Kira-kira nih calon pemimpinnya Om pilih siapa nih? Siapa ya? Mungkin kalau hanya ini pribadi aja, Om milihnya Ganjar ya. Alasannya gimana tuh Om? Hanya kalau kita melihat dari situ dia kayaknya sih dekat dengan rakyat, itu aja sih.
Ya, terima kasih ya Om. Maaf Sama-sama. mengganggu waktunya. Ini dengan abang siapa dan kalau boleh tahu kegiatan atau aktivitas sehari-hari abang itu apa ya bang? Saya sendiri Heruli Fandi dan untuk aktivitas sehari-hari saya itu mahasiswa matematika FMIPA Universitas Riau. Oke, baik Bang Heru. Saya izin boleh bertanya-tanya nih ya Bang. Menurut Abang nih, ciri-ciri yang cocok menjadi pemimpin di masa yang akan datang itu seperti apa sih Bang? Kalau menurut saya yang penting dia itu dekat dengan masyarakat, kemudian dia juga nggak banyak janji, jadi langsung aksi gitu. Dan juga transparan dan bisa menjadi teladan bagi masyarakatnya. Oke, baik. Nah, saya ingin bertanya lagi nih Bang. Kira-kira nih, siapa sih menurut Abang, pendapat Abang yang cocok menjadi pemimpin di masa yang akan datang itu siapa sih Bang? Agak sulit ya pertanyaannya ya. Jadi kalau menurut saya sih Pak Prabowo sih ya. Karena dari kita tahu juga dia sekarang sudah menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan kita tahu kinerjanya itu sangat baik. Oke, baik. Terima kasih atas waktu yang sudah Abang berikan ya Bang. Ya, Terima kasih. Boleh tahu namanya siapa bang? Doni Asadeka Putra dari mahasiswa Fisip Undri. Bang Doni, saya ingin bertanya, menurut abang karakteristik capres tahun 2024 itu seperti apa ya? Yang pasti bertanggung jawab, amanah, dan dapat dipercaya, itu aja sih. Oh, dari calon-calon presiden itu ada nggak yang abang Doni pilih? Menurut saya Prabowo. Apa alasannya tuh bang? Berwibawa dan sudah 2 kali pencalonan tidak lolos kan, jadi jiwa membaranya itu masih ada. Oh, terima kasih ya bang. Ya. Assalamualaikum Nek. Waalaikumsalam. Nama nenek siapa? Bu Asna Pekerjaan nenek apa? tidak bekerja. Kira-kira presiden seperti apa yang nenek inginkan? Yang adil, bijaksana, bertanggung jawab, mengayomi masyarakat. Terus presiden siapa yang akan nenek pilih? Prabowo Kira-kira kenapa nenek memilih Bapak Prabowo? bertanggung jawab dan Prabowo memiliki visi yang besar untuk Indonesia. Oh, seperti itu. Baik Nek, terima kasih waktunya Nek. Ya. Wabarakatuh, selamat malam Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Maaf Pak mengganggu kesibukannya Bapak pada hari ini. Sebelumnya saya ingin mewawancari Bapak tentang tugas mata kuliah saya, yaitu kepemimpinan dari dosen pengampu saya, Bapak Dadang SOS MSI. Sebelumnya nama Bapak siapa kalau boleh tahu? Nama Setio Mulyo. Ya. Umurnya berapa Pak? Umurnya 37. Terus profesi seharian Bapak itu apa? Sebagai apa? Profesi keseharian ada guru di SMK Negeri 1 Dayun, ada PKSM, penyuluh kehutanan swadaya masyarakat dari Provinsi Riau, ada pembina pramuka, dan sekarang dapat tugas tambahan Ketua Panitia Pemungutan Suara Pemilu tahun 2024 ya. Jadi di sini saya akan mewawancarai Bapak, yaitu kita kan mau melaksanakan Pilpres di Pak tahun 2024. Nah, jadi menurut Bapak siapa yang pantas jadi pemimpin Indonesia yang akan datang gitu, dan Bapak sebutin karakteristiknya itu apa, terus siapa gitu yang pantas untuk Kalau memimpin bahasanya Indonesia. siapa, kan belum ada pencalonan. Ya. Nah, kalau karakteristiknya seperti apa yang diinginkan oleh saya, siapa yang jadi presiden, kalau saya pribadi menginginkan presiden itu yang merakyat. Ya, rakyat. Kemudian kedua, dia memang punya target sesuai dengan yang disampaikan ketika kampanye. Visi misinya ya Pak. Iya, visi misinya sesuai dengan yang disampaikan di kampanye. Yang ketiga, kita lihat dari rekam jejaknya. Nah, seperti apa? Pendidikannya, terus Tidak hanya pendidikan, artinya dia juga pernah menjabat sebagai apa di gitu. mana, entah sebagai gubernur, entah itu sebagai wali kota atau sebagai apa. Artinya kita punya rekam jejak dari calon
yang kita harapkan. Nah, itu dia. Itu aja Pak. Itu saja. Mengapa gitu? Alasannya kenapa Bapak menyebutkan karakteristik yang Bapak sampaikan tadi? Yang pertama, kenapa seorang pemimpin harus merakyat? Karena dia tahu dengan kondisi rakyat, kemudian peduli dengan kondisi rakyat, juga tanggap dengan kondisi rakyat. Sehingga yang dipikirkan tidak hanya masalahnya, tetapi solusi-solusi yang diambil. Fokus pada solusi. Kedua, rekam jejak. Nah, dia pernah memimpin di suatu daerah atau suatu lembaga, kita bisa melihat track and record dia, keberhasilannya, kebijakannya, langkah-langkah yang diambil, seperti apa. Jadi kita bisa melihat, oh ini layak, oh ini pantas menjadi Presiden Republik Indonesia pada pemilu 2024 besok. Itu alasannya. Itu aja ya Pak. Terima kasih Pak. Nama saya Sita Fitria. Di sini saya akan mewawancarai salah satu narasumber yang bernama. Perkenalkan, nama saya Firza Dwi Firdani. Saya seorang mahasiswa. Menurut Kak Firza sendiri nih, karakteristik pemimpin yang Kak Firza harapin tuh kayak gimana? Menurut saya pemimpin itu harus yang jujur, berwibawa, serta bisa mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Kan sebentar lagi kita mau pemilihan presiden. Menurut Kak Firza sendiri, pemimpin yang cocok bagi masa depan dan alasan Kak Firza milih itu apa? Kan ada beberapa nih calon presiden. Jadi kalau saya sendiri, saya tuh pilihnya Pak Ganjar karena yang saya lihat sejauh ini beliau yang paling sering bersosialisasi dengan masyarakat. Terima kasih Firza. Sama. Nama kakak siapa? Baiklah, perkenalkan nama saya Yunda Lestari dari jurusan Agribisnis dari Universitas Riau juga. Oh, di sini saya mau tanya nih Kak, kira-kira kriteria pemimpin yang baik menurut kakak itu seperti apa? Kalau menurut pendapat saya nih ya Kak, pertama itu harus jujur. Nah, jadi pemimpin itu kan harus jujur, tidak hanya jujur kepada diri sendiri, tapi juga jujur kepada rakyat dan juga menteri-menterinya. Nah, kemudian harus berani dalam mengambil keputusan, baik itu keputusan yang sulit untuk diambil maupun tidak. Kemudian menjadi seorang pemimpin itu juga harus berwawasan yang luas untuk bisa menyelesaikan berbagai masalah-masalahnya. Terus menjadi pemimpin yang baik itu juga berani mengambil risiko, baik itu risiko yang besar maupun risiko yang kecil. Oke, kan sebentar lagi kan kita 2024 nih mau pilpres nih. Ada 3 calon, itu Pak Anies, Pak Prabowo, sama Pak Ganjar. Menurut kakak kriteria yang kakak bilang tadi itu merujuk ke siapa? Nah, menurut pendapat saya lebih ke Bapak Prabowo. Oh, karena Alasan saya Pak Prabowo ini tampak gigih dalam mencalonkan diri. Karena seperti yang kita ketahui, sebelum-sebelumnya Bapak Prabowo kan juga udah mencalonkan diri kan, namun gagal dalam beberapa pilpres. Nah, dan yang kita ketahui juga tahun ini Bapak tuh kembali menjalankan lagi. Berarti bisa kita lihat dari diri Bapak tuh orang yang gigih, dan Bapak tuh yakin kalau dirinya itu bisa memimpin negara Indonesia. Oh, kasih ya Kak. Iya. Kalau boleh tahu Om namanya siapa? Nama Rudi Yuswandi, biasa dipanggil Andi. Pekerjaan sehari-harinya apa Om? Wira swasta, jualan, inilah. Kalau boleh tahu Om, karakteristik pemimpin menurut Om itu seperti apa? Yang jujur, amanah, jelas, resiko. Jangan janji, tinggal janji aja, itu aja dia. Kan kita nih mau pilpres nih Om tahun 2024 ini. Kan ada 3 tuh yang maju. Ganjar, Anies, sama Prabowo. Dan Om milih siapa? Kayaknya Pak Anies Baswedan lah. Kalau Prabowo kan udah tau lah dari dulu. Ya sekarang aja gitu ya kan. Kalau Ganjar enggak lah, masih banteng merah. Tuh alasannya Om milih Anies? Anies kayaknya butuh figur yang baru aja, yang enggak dari banteng merah. Kalau dari banteng merah tengok selama ini nampaknya kan. Semoga dari Anies ini bisa membuat perubahan. Itu aja intinya. Kasih ya Om. Tahu nama Bapak siapa? Nama saya Muhammad Abdul Sukron. Iya, pekerjaan sehari-hari Bapak. Pekerjaan sebagai security kantor BPKP. Sebentar lagi kan kita akan mengadakan pemilihan presiden nih. Jadi kriteria presiden yang akan Bapak pilih nanti apa?
kriteria pemimpin itu jujur, disiplin, tegas, berwibawa, dan bertanggung jawab. Jadi di antara kriteria yang Bapak sebutkan tadi, di antara 3 calon presiden kita ini siapa gitu? Kalau saya pilih itu Bapak Prabowo. Alasan Bapak memilih Pak Prabowo? Karena dia orangnya tegas, berwibawa, dan bertanggung jawab. Ya, terima kasih Pak. Siapa? Nama saya Nadira Nazo Alia. Boleh tahu apa pekerjaannya? Kebetulan saya masih pelajar. Apa boleh Anda sebutkan data karakteristik Anda? Yang pertama itu ya pasti efektif, memiliki sifat yang tegas, dan bisa bekerja sama dalam satu visi. Kalau boleh tahu siapa calon pemimpin yang Anda pilih? Kebetulan saya sudah pilih Anies Baswedan. Apa nih alasan Anda memilih Pak Anies? Ya, karena pertama Pak Anies pimpinan yang memiliki karakteristik nasional dan religius. Yang keduanya itu pemimpinnya itu bisa memadukan antara nilai-nilai nasionalisme dengan religiositas. Dan yang ketiga, sosok pemimpin yang memiliki rekam jejak yang mumpuni. Nah, itu aja dari saya. Kalau ada kata saya maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk jiwa